Dari dulu gue pengen hidup gue berubah bang, nggak seberat ini, atau minimal orang tuh pada ngehargain gue juga lah. Jangan mentang-mentang gue cuma tukang antar galon terus gue kayak robot gitu, nggak punya perasaan, nggak bisa capek. Tapi nggak gue sangka gitu, kalau ternyata masalahnya tuh justru datang dari diri gue sendiri. Bos gue tuh kan emang ngeselin ya bang, tapi kenapa gue malah jadi merasa berhak ngehukum dia dengan cara kesel sama dia. Protes sama aturan dia tuh wajar aja sih, atau protes kalau dia bikin salah sama gue ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau gue malah jadinya niat bikin dia kesel balik, berarti gue sama aja dong sama dia. Gue sama ngeselinnya sama orang yang gue kesel. Pak Herman, Pak. Ya, kenapa boy? Sisa berapa Pak? 2. Ya udah biar sekalian saya antar sekarang aja Pak ya, biar nggak kosong bapaknya. Oh iya, boleh dah. Padahal kalau dia bikin gue kesel itu jadi urusan dia di hadapan Allah. Tapi kalau gue balas dendam dengan bikin dia kesel balik, malah jadi urusan gue juga di hadapan Allah. Jadi sama aja gue. Padahal itu motor waktu itu bisa aja gue dorong. Tapi gue milih buat bikin kesel dia aja. Gue merasa hati gue bakal tenang kalau dia ngerasain kesel yang gue rasain juga gitu. Yang padahal ternyata justru bikin hati gue jadi makin gak tenang. Balas dendam tuh gak ngobatin apa-apa bang. Nih Pak, tisu. Boy, kelebihan 5 boy. Gak apa-apa, gue jaga-jaga ya Pak, biar gak kurang di sini. Oh ya udah, makasih ya. Siap Pak. Sekarang kenapa Allah gak ngerubah hidup gue jadi lebih enak? Awalnya gue bingung kenapa, tapi kalau sekarang gue merasa masalahnya justru datang dari diri gue sendiri, semua jadi kejawab bang. Kalau hidup gue susah aja gue masih seburuk ini kelakuan gue, gimana nanti kalau dikasih hidup enak, nambah parah dong. Berarti ini justru bener banget. Kalau diri gue ini makin gue rusak nantinya karena Allah ngasih gue hidup enak, itu jauh lebih bahaya buat gue. Makanya kenapa sampai sekarang Allah gak ngasih gue hidup enak gitu. Kejawab bang, gara-gara introspeksi gue. Lu ngasih ibu kulkas, TV, emang lu punya duit bre? Ya ada, gua ada-adain. Kenapa sih lu? Ya maksudnya lu gak ada ngomong ke gua dah. Ngapain gua minta izin sama lu? Seterah gua lah, orang itu ibu gua kok. Ya maksudnya kan gua perlu tahu juga dong. Buat apaan lu tahu? Emang gua lu gila hormat. Lu tuh aneh tahu. Ibu punya 2 anak nih. Di otak lu tuh, oh berarti kita tanggung ibu berdua dong. Tugas kita bagi 2 dong. Bodoh amat. Kalau lu mau perhitungan sama ibu itu elu. Kalau bagi lu ngasih ibu itu beban, bagi gua itu kebutuhan gua. Kalau gua lagi ngasih ke ibu, gua nggak butuh pengakuan lu. Beda gua sama lu. Kalau dari begini aja gue udah perhitungan sama ibu gue, gimana nanti kalau udah hidup enak? Gimana kalau nanti gue udah dikasih duit banyak tapi kelakuan gue masih begini? Justru malah bikin tambah malu dong itu. Malu sama Allah. Sebenarnya gue selama ini tuh nuntut adik gue ikut ngasih ke ibu gue, itu karena gue miskin atau karena gue pelit? Kalau bener ternyata karena gue pelit, gue dikasih hidup enak malah bahaya. Tadinya cuma pelit duit gocap, sekarang jadi pelit duit 1 juta. Bikin malu doang. Kalau lagi susah begini aja gue malas sholat, gimana kalau dikasih hidup enak bisa makin gue tinggalin? Kejawab bang, gara-gara introspeksi gue. Allah kan maha kaya. Kalau Allah mau ngasih gue duit gak 1000 doang kali, mau jutaan kali, miliaran kali lebih banyak dari ini juga bisa. Kenapa gue mesti kena tipu sama nih 1000? Bego amat dah. Mbak, kembalinya kurang 1000 maaf. Oh iya, makasih mas ya. Untung aja belum jalan mas. Iya, maaf ya mbak ya. Kalau gue sampai sekarang gak dikasih hidup enak sama Allah, mungkin karena gue gak pantas dapet hidup enak. Atau belum pantas aja. Mungkin sebenarnya Allah udah tetapin nih kapan titik gue pantas gitu. Dan Allah lebih tahu itu daripada gue. Ya kan Allah tahu masa depan sedangkan gue enggak gitu. Berarti sekarang gue tinggal ambil keputusan dan tindakan supaya apa yang Allah udah takdirin itu benar kejadian. Tapi kalau memang sampai kapanpun ternyata gue emang gak pantas, Allah lebih tahu yang terbaik buat gue sih. Tapi seenggaknya gue berharap kalau emang sampai kapanpun gue gak pantas hidup enak, seenggaknya gue mau minta mati gue enak. Pak bos, saya lupa kiblat kita kemana ya? Lah, mau sholat kamu? Iya. Madep sana no. Bener amat kamu, biasanya nggak sholat. Mau mulai sholat mah nggak ada telat kan pak? Buat gue ini kalimat romantis banget. Misalnya pasangan lu atau cowok lu bilang gitu, sayang, kamu tuh punyanya aku. Kalau ada masalah apapun, hubungin aku, I'll be there. Nah ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lu bayangin, Allah tuh bilang, kamu tuh punyanya aku. Kalau ada masalah, sini, curhat sama aku, bilang sama aku, kembali ke aku. Ini tuh Tuhan semesta alam sob yang bilang. Masa iya kita gak baper juga gitu saat Tuhan semesta alam udah bilang begitu?